دعا داعي الهداية فاستجبت وبادرت إلى الفضل الجزيل وصلت فاجتمعت واتصلت فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شر أضعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سهول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-muhtari man da'ana ilayhi bil-ilmi wa qadana labbaika ya man dallana wa hadana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala habibir raufir rahim sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmanir rahim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatid PMK Ikmurus, para bapak dan juga para ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semuanya. Mudah-mudahan antum semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan tak lupa yang kita hormati dan yang kita muliakan bersama Mudirul Ma'had PMK Idrus Fadilatul Ustaz Zu'arifin Iskandari. Mudah-mudahan beliau diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga yang tak lupa kita hormati pemateri kita pada pagi hari ini yang insya Allah sebentar lagi beliau akan datang di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau diberikan keselamatan di jalannya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bapak Nabi Muhammad Farhan Elsi. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan pagi menuju siang ini yang penuh dengan kebahagiaan ini, yang penuh dengan kemuliaan ini, kita semuanya dapat terkumpul, dapat bersilaturahmi, dapat bermuajahah di tempat
yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, berkumpulnya kita di sini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak keluarnya kita di tempat atau di majlis yang mulia ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya kami di sini tidak lain dan tidak bukan ingin menyebutkan susunan acara pada pagi hari ini. Maka oleh karena itu izinkanlah kami untuk membacakan atau menyebutkan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu al-iftitah atau pembukaan. Yang kedua, acara yang kedua yaitu pembacaan sirah nabawiyah. Yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Dan yang keempat adalah tausiah atau maulid hasanah, dan yang terakhir adalah penutup atau doa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan pembukaan pembacaan suratul Fatihah, yang mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menginjak acara yang berikutnya yaitu pembacaan sirah nabawiyah yang akan dipimpin langsung oleh tim hadrah kita dari PMTI Kurus atau dari anak-anak kita tim hadrah. Kepada beliau dipersilakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإمام جليل عبد الرحمن التباني رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغ الرسول. يا رب صل على محمد يا رب فصل بالفضل. يا رب صل صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. يا رب صل عليه وسلم. يا
رب صل على محمد يا رب وارض عن سنانا يا رب كل الذي وصل على محمد يا رب وارض عن الأشياء يا رب كل الذي يا رب صل على محمد يا رب فرحا والدينا يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا محمد يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر للمسلمين يا رب صل على محمد يا رب لا تقطع ربنا يا رب صل على
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه
وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائد والذاهب يسفه الآخر والمائل والحيث والطالق ويوحده الناطق والصامت والجامد والجاهد يضرب بعدمه الساكن ويسكن بقبضه الطالب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب التركيب هذه القوالب. خلق القرآن وعدلا وعددا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بنذر مختلف متراكب مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيل له المطالب. فلو رأيت الغثاب قياما على الأقدام وقد جادوا بدموع السواكب والقوم بين دان والتائب وطائف لنفسه عاتب وابق من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ديون الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو قائم. لا إله إلا الله. سبحانه وتعالى من ملك أوجب نورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم بنفسه اللازم وعرض فقره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم عليه السلام قال آدم به أمير أعلى المراتب. قيل هو نوح عليه السلام روح به ينجو من الغرق ويهلك من خلق من الأهل والقارب. قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم عتبته على عتبة الأسلم والكواكب. قيل هو موسى عليه السلام ولكن هذا عتيب وموسى قريب ومخاطب. قيل هو عيسى عليه السلام موسى ومشرب وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته غلة الأقطار وتوجهت باتحاد بالمهاتف والافتخار ونشرت على رأسه العصائب. قال هو نبي استغفرته نبي الغيب بن غالب.
يموت أبوه وأمه ويكون جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربنا لك
اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجدوا لكم رئيس من أجل الأحباب المحسوس بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جبله بلا ستر ولا حجاب. فلما أنا أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به سرسوم الجليل بنقيب المملكة وجبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بتعالي والبشكرات فإن نور المسؤول وسر المكنون الذي أوجده قبل وجود الأشياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش كرما واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وتتت الملائكة تهليلا وتبجيلا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنت الأم ترى أنواعا من قوله وفصله إلى نهاية كمال الحبل. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب خلقه وضعت الحبل صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه السلام
عليك أشرف البدر علينا فاستقلت منه الظهور مثل حسن ما رأينا يا بعد الغرور أرحنا بك سلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير ومولي أنت كبير ساق الصدور الله يا عليك يا رسول الله سلام عليك محمد يا عروس الحق طيني ومؤيد كممثل يا إمام الحفلتين سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حسن حسن يا نور عيني هذا النار جزاء سيدي مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جزاء سيدي مرحبا رأينا الحسنات مرحبا بالصلاة الله إليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا سيدي مرحبا يا نور عيني مرحبا أحمد محمد صاحب وعلى
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran katsiran atas pembacaannya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada saat ini, baik itu yang membaca maupun yang mendengarkan, semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat acara selanjutnya yaitu acara inti. Sebelum mengingat acara inti, kami mohon untuk para santri agar maju ke depan supaya jamaah yang di belakang kebagian tempatnya, atau ibu-ibu yang di depannya masih kosong, mohon untuk maju ke depan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita dengarkan dan kita simak sama-sama tausiah agama atau mau'izatul hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Fadilatul Ustaz Muhammad Farhan. Dan sebelum mengingat atau tausiah, kami sebagai MC mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang belum berkenan. Mohon maaf dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Fadilatul Ustaz Muhammad Farhan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, تعالى مجده وعظم شأنه. اللهم فصل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم، صدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين والمكرم والمحترمة، para alim ulama, para kiai, para asatidah, para muallimin, para dewan guru, al-aba wal ummahat, awliya al-tullab, Ma'had Ibn Rushd,
Asallahu subhanahu wa ta'ala yatawil umrakum fi sihatin afiyatin wassalamah. Wa yafsah lakumul umur wa yuwassi' lakumul arzaq. Wa nakhussu bi dhikrihi صاحب الفضيلة المعالي مدير المعهد ابن رشد أخينا الكريم الأستاذ سعارفين سامحني يا أستاذ SPD أطال الله عمره في صحة عافية ونفعنا الله بطول حياته عمره وكذلك مدير المدرسة لمرحلة الثانوية معالي الأستاذ رايد زكي LC أطال الله عمره بصحة عافية ونفعنا الله بطول حياته وعلومه. Segenap santri dari Ma'had Ibn Rushd yang mudah-mudahan mereka-mereka ini kelak akan menjadi tokoh-tokoh negeri dan bangsa ini yang membawa kedamaian, kesejahteraan, kemajuan. Syababul yawm rijalul qad, kama qala ulama, bahwa pemuda-pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh di masa depan. Hadir kita di sini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i wa kadzalika At-Tirmidzi fi sunanihim عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. Kata Al-Hasan ibn Ali, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar saya punya kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, katanya, ente tahu nggak orang pelit? Bu, orang pelit, tahu orang pelit, Bu? Orang pelit bagaimana orang pelit? Kagak mau berbagi ya, ditekepin baik dia punya bangga. Jadi kata Nabi, ente tahu nggak orang pelit? Kepada dia punya cucu Al-Hasan bin Ali. Orang pelit orang yang kagak mau berbagi ya Rasulullah. Benar. Walakin al-bakhil, tapi pelit yang saya maksud di sini kata baginda Nabi, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Termasuk orang pelit itu adalah orang yang kalau namaku disebut, kata Nabi Muhammad, dia enggan untuk bersalawat kepadaku. Wa hadha haditsun hasanun sahih kama qala At-Tirmidzi fi sunanihi. Ini hadis hasan sahih. Jadi kata Nabi, wahai umatku, kalian ini jangan pelit-pelitlah sama aku, kata Nabi. Kalau namaku disebut, salawatlah kalian kepadaku. Karena sesungguhnya Nabi kita ini nggak butuh salawat kita, Pak, Bu. Nabi butuh nggak salawat kita? Nggak butuh. Sudah cukup salawat dari Allah dan seluruh malaikatnya Allah yang ada di langit dan di bumi, kata Allah dalam Al-Quran yang dikutip tadi oleh Ustazuna. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi fahada yakfi lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sudah. Allah dan seluruh malaikatnya semuanya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup. Tidak berkurang kemuliaan Nabi Muhammad dengan sebab kita tidak bersalawat kepada Nabi. Tidak bertambah kemuliaan Nabi
Kalaupun kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, la syukurlah. Terus ngapain Allah nyuruh kita salawat sama Nabi? Lana, buat kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Nabi sayang sama kita, Allah sayang sama kita. Makanya kita disuruh salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena manfaatnya kembali kepada kita. As-salatu minallah hiya rahmah, kata ulama. Salawat dari Allah itu adalah rahmah, limpahan curahan kasih sayang kepada Rasulullah. Wassalat minal malaikah hiya istighfar, dan salawat dari para malaikat adalah permohonan ampun dari para malaikat untuk baginda Nabi Muhammad kepada Allah Jalla wa Ala. Wassalatina alaihi, yang salawat kita kepada baginda Nabi, hiya ta'aruf. Apa ta'aruf, Bu? Ta'aruf apa ta'aruf? Kan sering tuh dipakai kata-kata ta'aruf ya. Ya kita ta'arufan, kali-kali aja ntar jadi. Kan gitu ya. Ta'aruf, perkenalan. Karena kita ini kalau dihitung-hitung modelan kita ini modelan kebanyakan kita, apalagi saya. Dosanya banyak, amalnya sedikit. Ibadahnya kurang, maksiatnya segabrek-gabrek. Kalau ngandelin amal mau masuk surga mah roman-romannya jauh, kagak bakalan kedapetan. Karena Allah menyatakan begitu. Fa amma man thaqulat mawazinu huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Itu sudah ketetapan Allah. Yang pahalanya banyak, dosanya sedikit, masuk surga. Yang pahalanya sedikit, dosanya banyak, masuk neraka. Sekarang jujur dah, kita tanya sama diri kita, kira-kira sekarang nih, sampai sekarang nih, kalau misalnya sekarang jelek aja Ijroil ada di depan kita, kira-kira dosa kita sama pahala kita banyakan mana, Pak, Bu? Jujur nih, Mak. Ya, jangan ngibul mulu. Udah ngapa yang ngibul, yang di sono aja, kita mah jangan. Kita mah jujur aja. Kira-kira kalau kita sekarang datang wayahnya, ya Ijroil datang, kira-kira kalau lu pulang sekarang, katanya begitu. Kira-kira dosa kita sama pahala kita banyakan mana? Nah, banyakan dosa. Cakep ngaku begitu. Ya emang kudu benar, kudu jujur kita mah. Jujur, mulut kita lebih banyak lemes ngomongin orang. Tibatan baca Quran, atau di mata kita lebih banyak jelalatan ngeliatin yang kagak sumenggah. Tibatan ngeliatin yang disuruh sama Allah. Kuping kita lebih lebih banyak dengar gosip. Tibatan dengar nasihat. Benar apa benar? Benar. Tangan kita lebih banyak dipakai buat hal-hal yang kagak sumenggah. Ketik WhatsApp, kirim stiker, berita-berita hoax, ya Bu. Ya enggak, utangan gitu sekarang pada keriting sampai sekarang tangan. Kagak berhenti dari handphone. Tibatan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Udah dah, hati kita banyak julidnya. Tibatan ikhlasnya. Lebih banyak lupa sama Allahnya ketimbang ingetnya. Benar apa benar itu? Kalau udah begitu roman-romannya mah kita jauh dari surga. Makanya kita butuh satu andalan yang bakal bisa nolong kita, nyelamatin kita ntar di akhirat. Dan tidak lain tidak bukan adalah syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat. Masalahnya Nabi itu ngasih syafaat kepada umatnya yang dikenal. Syafaati, ya, li ahlil kabair min ummati, kata Nabi, bahkan begitu bilang, syafaatku mencakup seluruh umatku, bahkan kalaupun mereka melakukan dosa-dosa besar, mereka akan berhak untuk mendapatkan syafaat. Masalahnya kita diakuin nggak sebagai umatnya Nabi Muhammad? Dikenal apa kagak? Kalau ada yang minta syafaat kepada Nabi seperti Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab, Abdurrahman bin Auf, Hudzaifah bin Yamani, Abu Dzar al-Ghifari, atau yang lain-lain sahabat Nabi yang nggak dikenal, gampang. Oh ya Rasulullah, tolong saya. Sini.
Ya Rasulullah, lo di sini. Kenal Nabi. Kenal apa enggak Nabi? Kenal. Giliran kita, ya Rasulullah, Isfa'li ya Rasulullah, syafa'atak ya Rasulullah, tolong saya. Ini siapa? Nah, gimana tuh ceritanya? Saya umatmu, saya nggak pernah tahu kamu, namamu saya tidak pernah dengar. Gimana itu? Ribet urusan. Makanya salawat kita itu adalah perkenalan bapak-bapak ibu-ibu. Dalam satu hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah wakkala bi malakan yaqumu inda Gabri. A'tahu Allah asma'al khalaiqi wa fi riwayatin asma'al khalaiqi bil ain. Fala yusalli aw yusallim alayya ahadun min ummati illa wa qala hadzal malak ya Muhammad inna fulan ibn fulan wa dzakara isma abihi yusalli wa yusallim alayhi. Allah, kata Nabi SAW, entar kalau saya udah meninggal, kata Nabi, entar Allah bakal menugaskan satu malaikat yang dia kerjaannya cuma berdiri di samping makam kuburku, kata Nabi. Allah asma'al khalaik atau asma'al khalaik. Allah memberikan kepada ini malaikat pengetahuan tentang seluruh nama makhluk, atau memberikan pendengaran yang bisa mendengarkan seluruh makhluk suaranya. Maka tidak ada satupun dari umatku yang uluk salam dan bersalawat kepadaku kecuali ini malaikat menyampaikannya kepadaku, ya Muhammad, inna fulan ibn fulan atau fulanah binti fulan. Ya Muhammad, ini bapak Anu, anaknya Pak Anu. Ini ibu Anu, anaknya bapak Anu. Rumahnya di sini, tempatnya di sono. Itu uluk salam sama antum. Fala yusallim alayya ahadun illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, kata Nabi. Maka ketika ada orang yang uluk salam kepadaku, Allah memberikan kepadaku kuasa untuk menjawab salamnya walaupun aku sudah berkalangan tanah. Namanya disebut, Bu, Pak. Semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, semakin sering nama kita disebut. Biar kata kita belum pernah umroh, belum pernah haji, belum pernah ziarah Raudhah. Biar kata kita belum nitipin nama kita sama saudara tetangga kita yang berangkat umroh, ntar sebut nama gue di sana ya. Kan begitu tuh. Nama kita udah disebut. Selalu disebut ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Saat ini nama-nama kita disebut di sana. Beneran Ustaz? Ya, itu mah kata Nabi begitu, mau percaya syukur kagak ya udah. Makanya kata Nabi SAW pesan-pesan, aktiru alayya salatan. Kalian tolong banyakin salawat kepada saya, bukan buat saya, bukan. Nabi mah nggak butuh, buat kita. Buat kita. Satu salat, ya Rasulullah, siapa ada ya Rasulullah? Man anta, kamu siapa? Ana fulana binti fulan. Ana fulan ibn fulan. Ana kita. Iya, saya tahu nama kamu. Nama kamu suka disebut. Enak nggak begitu tuh? Apalagi kalau nama kita sering disebut, bentar-bentar disebut, bentar-bentar disebut. Sehari ada kali 1000 kali disebut. Sampai Nabi nanya, malaikat, ini siapa sih, orang mana yang namanya disebut dulu? Itu orang Pedurenan, itu ya Rasulullah, tinggalnya di pesantren Ibnu Rusdi. Oh begitu, siapa? Ustadz Anu, saya pengen ketemu sama dia. Pengen ketemu? Ditemuin nggak sama Nabi? Bisa nggak ketemu? Bisa ketemu Nabi nggak kita? Kata siapa? Nabi udah nggak ada. Bisa baik. Zaman sekarang kan kudu ada dalil. Ustaz, mana dalilnya? Iya, kudu ada dalil. Dan kadang-kadang ada orang yang kalau ditanya dalil, senewen duluan, udah marah duluan. Dalilnya mana? Lu ngapain pakai nanya dalil sama gua? Lu kalau seneng lu kerjain, kagak ya udah lu ngajak berantem apa gimana? Kalau orang nanya dalil dikata ngajak berantem. Kalau punya dalil jawab, tidak punya dalil ya bilang saya tidak tahu, kan selesai urusan. Jangan terus ngajak berantem. Nanya dalil salah apa benar? Salah nggak nanya dalil?
Di mana salahnya nanya dalil? Tidak ada masalah. Mana dalilnya? Jawab kalau tahu. Kalau nggak tahu, saya mohon maaf nggak tahu dalilnya. Terus kenapa kau kerjakan ini? Ini ajaran guru saya begini. Guru saya kali tahu dalilnya. Ini nomor handphonenya. WhatsApp deh. Ini sono ngiri. Kan begitu enak. Ya kan? Nah, kan? Begitu. Mana dalilnya? Kan begitu ya. Mana dalil? Nah, tadi dalil-dalil sudah disebutkan. Ya. Sudah disebutkan. Termasuk yang terakhir. Tentang apa tuh? Ya, bertemu Nabi. Bisa nggak kita bertemu Nabi? Padahal Nabi sudah berkalang tanah 1400 tahun yang lalu. Bisa, kata siapa? Tidak bisa. Nabi bilang, man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi aw la yatashabbah bi. Siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka itu sungguh adalah aku, kata Nabi. Karena Allah tidak memberikan kuasa kepada makhluk manapun, jin marakayangan, untuk malih rupa menyerupai aku, kata Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat semua ulama, bahwa siapapun dari kita bisa bertemu Nabi Muhammad SAW, walau Nabi sudah berkalang tanah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu lewat mimpi. Kita suka nggak mimpiin emak kita yang udah meninggal, engkong kita, babak kita, kan gitu ya? Ayo, itu memang mimpi itu tidak semuanya adghaful ahlam. Jadi kemana-mana saya katain saja, lupa judulnya itu apa tuh? Maafin deh ya. Biasa saya kalau udah meregang begitu udah lupa diri, biasanya begitu tuh. Ya, Masya Allah. Cuman yang jelas saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu hikmah kita hadir maulid adalah untuk mendorong diri kita, memotivasi diri kita untuk lebih banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita hadir maulid di mana-mana, tapi Nabi namanya disebut kita kagak salawat pisan, mingkem aja. Padahal kagak keluar modal, kagak keluar keringat, cuman ngegerakin lidah, ngegerakin bibir doang. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nggak capek, nggak rugi, nggak keluar duit, enggak. Tapi emang dasarnya kita mah emang pelit. Makanya Nabi bilang pelit, ngegerakin lidah aja kagak mau. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang pelit ya, apalagi dikata pelit sama Nabi. Waduh, jangan dah. Biarin dikata pelit sama yang lain, yang penting jangan dikata pelit sama Nabi. Karena kita berharap syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke laptop. 17 Agustus tahun 1966. Dalam pidato kenegaraan yang terakhir, Bung Karno mengetengahkan satu pidato yang dikenal sampai sekarang. Emang Bung Karno itu orator ulung. Ya, ahli pidato yang ulung, hebat. Kalau beliau pidato tuh mata dan telinga semua tertuju kepada beliau. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi para penceramah ulum semua, insya Allah. Orang yang bisa mendakwahkan agama kita, sehingga orang-orang yang tidak tertarik dengan agama menjadi tertarik dengan agama. Dalam pidato itu Bung Karno mengetengahkan satu tema yang sampai sekarang dikenang oleh kita semua. Judul pidatonya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Disingkat jas merah. Kenapa? Diterangkan sama beliau. Karena sejarah itu adalah merupakan satu guru yang bisa memberikan kepada kita pelajaran yang penting supaya kita bisa melangkah dengan lebih teliti di masa yang akan datang. Karena kita tidak akan hadir tanpa adanya orang-orang terdahulu yang memperjuangkan apa-apa yang sudah kita nikmati sekarang. Orang yang tahu diri, orang yang mengerti tentang sejarah pendahulu-pendahulunya. Sebuah bangsa dikatakan tahu jati diri ketika dia mengetahui sejarah daripada bangsanya. Negara dan bangsa akan kehilangan jati dirinya dan tidak tahu apa yang hendak dia lakukan ketika dia tidak mengetahui latar belakang sejarah pendahulu-pendahulunya.
Ini seorang nasionalis, Bung Karno menyatakan begitu, sejarah itu penting. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, kata Bung Karno. Dan ini sudah dikutip oleh Al-Quran ribuan tahun yang lalu. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian lihat apa yang telah terjadi di masa lalu, sejarah yang telah berlalu, apa yang pernah dia lakukan atau orang lain pernah lakukan, supaya kalian bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah lalu, dari sejarah yang telah lewat, untuk bisa kembali menata langkah-langkah kalian di masa mendatang, supaya bisa mendapatkan apa daripada kesuksesan yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu, atau tidak mengulangi kesalahan sebagaimana kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Dari dulu sudah menetapkan. Bahkan kalau kita katakan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa menurut para ulama ahli tafsir, lebih dari setengah isi Al-Quran itu adalah sejarah. Sejarah tentang orang-orang durjana, Fir'aun, Namrud, Ashabul Ukhdud, Haman, Qarun, atau sejarah tentang orang-orang yang terpuji, orang-orang baik, para nabi, orang-orang saleh, Luqman al-Hakim, Ashabul Aikah, wa alu Yasin, dan yang lain-lainnya. Atau sejarah kejadian-kejadian di awal mula. Banyak sekali sejarah yang diberikan kepada Allah, kepada kita oleh Allah. Sampai dalam akhir surat Yusuf itu, setelah menceritakan sejarah Nabi Yusuf alaihissalam, Allah menyatakan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah ada dalam kisah-kisah sejarah yang kami kemukakan kepada kalian di dalam Al-Quran ini pelajaran ibrah. Jelas Quran menyatakan begitu. Liulil albab, untuk orang-orang yang mau menggunakan logikanya dengan baik. Maka hadis yuftara, ini kisah yang ada di Quran bukan dongeng, bukan mengada-ngada, bukan cerita pengantar tidur belaka. Karena ada orang yang mengatakan cerita di Quran itu dongeng. Kenapa? Tidak masuk nggak ilmiah. Lagi rame nih urusan ilmiah kan. Masa ada laut dipukul pakai tongkat bisa kebelah? Nggak ilmiah. Masa ada bisa ontak keluar dari batu yang dibelah? Nggak ilmiah. Masa ada orang yang bisa menghidupkan orang mati? Nggak ilmiah. Masa ada orang yang bisa ngomong dengan binatang-binatang? Nggak ilmiah. Masa ada orang yang bisa mendatangkan satu benda dari jarak ribuan kilometer dalam sekejap mata? Nggak ilmiah. Perhatikan. Dulu kita, ngomong kita, buyut-buyut kita, sampai sekarang cerita-cerita itu sering kita dengar. Ibu-ibu paling demen, biasanya ibu-ibu nih kalau penutupan pengajian pada kemana-mana gitu. Apruk-aprukan. Ya, kadang-kadang jalan ke Mono, ke Solo, ke sini, ke Banten, kemana, ya bu, ke Pamijahan, macam-macam. Ya, ziarah. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita bepergian jauh, melakukan safar, ziarah ke sono kemari, itu ajaran agama apa bukan? Ada dalilnya apa enggak? Ayo saya tanya sekarang, main dalil dah. Ngapain ziarah ke sono-sono jauh-jauh? Ya. Ada dalilnya apa enggak? Ada dalilnya. Apa? Dalam Quran, qul siru fil ardi tsumma
kaifa kana aqibatul mukadzibin. Banyak ayat yang menyatakan siru fil ardi. Katakan ya Muhammad, jelajahilah oleh kalian dunia ini. Pergi ke tempat-tempat yang jauh supaya kalian melihat bagaimana kejadian yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Quran bilang begitu. Ada dalilnya. Ibu-ibu dapat dalil sekarang, besok jarah betul. Dapat dalilnya. Itu sejarah penting. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang nanya dalil itu sebetulnya cakep betul itu. Kita-kita yang nggak tahu dalil jadi ngebet lagi, Ustaz. Yang tadi kita kagak merhatiin dalil, sekarang jadi ngebet. Sekarang saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak main hadroh, ada dalilnya apa enggak? Mana dalilnya? Ayo. Ketepak-ketepuk, ketepak-ketepuk, ketepak-ketepuk. Emang ada dalam ajaran agama ketepak-ketepuk, ketepak-ketepuk? Hah? Bocah diajarin kagak bener nih di Ibnu Rusyd. Diajarin mukul-mukul gendang. Bukan suruh belajar, mukulin gendang. Mana pada nyanyi-nyanyi lagi. Kita kagak ngerti. Jadi nyanyi deh kayak orang Kristen, katanya nyanyi-nyanyi. Ya baik ya. Nggak bener nih terus begitu katanya saat kata orang sono. Iya, kita dalilnya mana? Dalilnya. Syukur dalil. Ya, semuanya ada dalilnya. Guru-guru kita, ulama-ulama kita ketika mengajarkan sesuatu tidak mungkin mereka itu tanpa dilasari oleh dalil. Mereka orang-orang alim, kitanya aja nggak paham. Nggak paham kitanya. Ini masalah dufuf banyak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu taala fi sahihain Bukhari Muslim. Ya. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'zan li Aisyah an tushahida la'ib al-harib al-habasyiyah di masjid. Bahwa Nabi mengizinkan Aisyah buat nonton permainan tari-tarian perang yang diiringi oleh dufuf di masjid. Di masjid. Sampai begitu Umar datang, Umar ngacak-ngacak, apa-apa nih? Dia nggak tahu kalau Nabi SAW lagi berdiri di pintunya. Masuk, itu orang lagi pada nari-nari di masjid. Umar datang, diacak-acak sama dia. Biasa Umar begitu laguannya emang. Begitu melihat Umar begitu, kata Nabi, ya Umar, da'hum ya Umar. Ya Umar, biarin. Nah, Umar ngelihat, ada Nabi, kirain kagak ada. Da'hum ya Umar. Likai ta'lamul yahud anna fi dinina fushah. Biarkan ya Umar, supaya orang-orang Yahudi itu tahu bahwa dalam agama kita juga ada seni-seninya. Enggak kaku, enggak melulu sila muter tasbih. Ada seninya di kita juga, ada riang-riangnya, ada gembira-gembiranya. Inni ursiltu bil hanafiyati salha, kata Nabi. Aku adalah Nabi yang diutus dengan agama yang lurus dan agama yang penuh dengan toleransi. Nah, Nabi dalam hadis yang lain juga mengatakan, ij'alun nikaha fil masajid, a'alun nikah waj'aluha fil masajid wadribu 'alaiha ad-dufuf. Kalau pernikahan, kalau kalian mau nikah, kalau bisa usahakan akad nikahnya itu di masjid, kata Nabi. Umumkan pernikahan itu dan lakukan di masjid kalian. Wadribu 'alaiha ad-dufuf, dan pukul rebana untuk meramaikannya. Nabi itu suruh. Belum lagi Nabi begitu datang ke Madinah, dari Mekah disambut sama penduduk Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Dalam kitab-kitab sirah Ibnu Hisham Al-Waqidi dan yang lainnya, Nabi Muhammad disambut oleh penduduk Madinah waktu itu dengan itu nyanyian sambil mereka memukul dufuf.
Jelas. Terus boleh nggak baca-baca syair di masjid? Apa ini sekalian, saat maaf ya, melenceng kemana-mana. Sekalian ini mumpung ini. Boleh kita baca-baca syair salawatan di masjid. Ja'a fi hadithin rawahul Bukhari an Sa'id bin Musayyib wa qila Musayyib anna Umar marra di Masjid Nabawi. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Sa'id bin Musayyib, mantunya Abu Hurairah, bahwa satu ketika Umar bin Khattab lewat Masjid Nabawi. Wa fihi Hassan bin Sabit yunshidu syi'ran. Dan di masjid ada Hassan bin Sabit, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi menyenandungkan syair-syair di Masjid Nabawi. Salah satu syairnya Hassan bin Sabit yang sampai sekarang sampai ke kita, wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini wa atyabu minka lam talidin nisa'u wulidta ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Lagunya Qamarun tuh Mustafa Atif. Qamarun, Qamarun. Itu begitu awalnya tuh. Itu sampai ke kita tuh syairnya Hassan bin Sabit. Falahaba alaihi Umar, maka ngelihat itu yang namanya Hassan bin Sabit lagi nyanyi-nyanyi di masjid, lagi mengumandangkan syair di masjid. Umar melotot sama dia. Ini bocah ngapain ini? Nyanyi-nyanyi di masjid. Maka Hassan bin Sabit mengetahui dia dipelototin sama Umar. Apa kata Hassan bin Sabit? Kata Hassan bin Sabit, laqad unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Kenapa ente Umar melotot sama anda? Ngapain ente melotot sama anda? Tidakkah kau tahu ya Umar, saya terbiasa melantunkan syair-syair di masjid ini, sementara dulu di masjid ini ada orang yang jauh lebih baik daripada dirinya. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tafata ila Abi Hurairah wa qala unshiduka ya Abu Hurairah. Asami'ta ma qalahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajib anhum ya Hasan. Allahumma iyyidhu bi ruhil qudus. Ya Abu Hurairah, dia nengok kamu. Bener, ente pernah dengar nggak Nabi ngomong sama anda? Hei Hasan, jawab syair-syair mereka yang menjatuhkan dan menghina serta mencaci maki aku. Jawab mereka dengan syair yang kau patahkan syair-syair mereka dengan syair-syairmu. Sampai disediain mimbar oleh Nabi SAW untuk Hassan bin Sabit. Dalil deh. Jadi buat yang gasidah-gasidah, baca ini, baca itu, nanti muskilah. Ulama sepakat, mau Syekh Saleh Al-Utsaimin, mau Syekh Abdullah bin Bas, mau Syekh Nasiruddin Al-Albani, semuanya sepakat ya juzu insyadul gasaid was apa? Ayo wasya'in fil masjid. Fa hasanun huwa hasan wa qabhuhu huwa qabh. Boleh hukumnya menyenandungkan syair di masjid itu boleh. Tergantung dari isi syairnya. Syairnya bagus, boleh. Syairnya jelek, nggak boleh. Boleh di masjid. Ya Rasulullah, salamun alaik. Boleh. Syair untuk salawat Nabi, memuji Nabi, isinya kebaikan, mengajak kebaikan, boleh. Yang nggak boleh itu syair-syair Bang Toyib, kenapa nggak pulang-pulang? Nah, itu nggak boleh tuh. Jadi boleh kayaknya tergantung isi syair. Ini saya sampaikan buat ya santri-santri Ibnu Rusdi. Kalau nanti pulang ada yang nanya dalil, kasih tahu dalilnya. Udah saya kasih tahu dalilnya itu. Saya juga dapat dari guru-guru saya juga sama. Nah, ini jam 11 lewat. Balik lagi sejarah. Sejarah. Sampai satu ketika ada seorang alim ulama Misri, seorang ulama Mesir, dia sedang menghadiri seminar, jadi narasumber dalam satu seminar. Dia bilang, mentengahkan tentang bagaimana kita harus
Kita masak ala syariatil Islamiyah. Kita ini harus berpegang kepada manhaj Islam, ajaran Islam. Kemudian ada seorang yang benci sama ajaran Islam. Dia nanya, ya Syekh, bukankah ajaran agama ini yang membuat kita mundur? Islam yang membuat kita mundur dan tertinggal dari peradaban barat. Kata Syekh ini, oh iya, betul. Cuman mundur yang kau maksud itu bagaimana? Betul kalau kau katakan bahwa mundur yang dimaksud itu bagaimana? Apakah mundur ke masa di mana dulu Khilafah Utsmaniyah di Turki menguasai sepertiga dari dunia dan terkenal dengan armada lautnya yang ditakuni di seluruh dunia? Apa mundur ke situ? Atau mundur lagi lebih ke belakang di mana dinasti Fatimiyah di Mesir? Mereka menjadi secercah cahaya yang menerangi daripada benua Afrika. Apakah mundur lagi kepada dinasti Bani Abbasiyah, di mana di situ ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan dan sangat diperhitungkan, sehingga peradaban barat di zaman pertengahan itu semuanya berkiblat kepada umat Islam. Banyak diterjemahkan karya-karya dari ahli-ahli filosofi Yunani, Aristoteles, Plato, dan yang lain semacamnya oleh cendekiawan muslim kita. Bahkan sekarang ini mereka masih tetap berpegang kepada apa yang diajarkan oleh cendekiawan Islam kita. Algoritma, bapak matematika dunia, diciptakan oleh Al-Khawarizmi, yang namanya bahkan diabadikan dalam nama algoritma. Ibnu Sina dikenal dengan Avicenna, bapak kedokteran modern. Ibnu Battuta dan yang lain-lainnya. Apakah mundur ke sana? Apa mundur lebih jauh lagi ke Bani Umayyah? Apa lebih mundur lagi jauh ke zamannya Rasulullah SAW? Mundur ke mana yang kamu maksud? So, kita sekarang selalu mengatakan Islam membawa kemunduran. Dengan sebab Islam kita mundur, stagnan dan tidak maju. Kita lupa dengan sejarah bahwa Islam yang membawa umat Islam pada era keemasan. Islam yang menjadikan kita sebagai umat terpilih dan kiblat dalam ilmu pengetahuan. Ini adik-adik sekalian, ini ibu-ibu, para orang tua. Bu, Pak, setiap anak kita punya potensi dan potensi anak kita berbeda-beda. Ada yang passionnya, kecenderungannya ke agama, arahkan ke sana. Ada yang kecenderungannya kepada sains, matematika, IPA, silakan arahkan ke sana. Ada yang kecenderungannya kepada teknologi, IT, silakan arahkan ke sana. Tidak lantas seorang ustadz itu jauh lebih baik dan lebih mulia dari seorang ahli IT misalnya. Tidak lantas seorang kiai itu lebih bermanfaat daripada seorang dokter misalnya. Yang jadi patokan di dalam agama kita adalah sejauh mana dia bisa memberikan manfaat kepada umat manusia. Khairukum anfa'ukum linnas. Jadi jangan semuanya jadi ustadz semua. Kalau ustadz semua ntar muridnya kagak ada. Semuanya ustadz. Akhirnya berebut lapak dari tuh ustadz. Nek, sono lapak buah, lo ngapain mari lapak buah? Pergi sama, yang di sini dulu. Berebut lapak lah. Allah menyatakan, "Qul kullun ya'mal ala syakilatihi wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakan ya Muhammad, hendaknya setiap kalian melakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan sesuai dengan potensi yang Allah tanamkan dalam diri kalian. Siapa yang terbaik di antara kalian di hadapan Allah? Allah yang Maha Tahu. Tapi Allah sudah memberikan bocoran kepada kita. Siapa yang paling banyak memberikan manfaat, dialah yang terbaik di sisi Allah. Walaupun bukan seorang ustaz, walaupun bukan seorang kiai, walaupun hanya sekedar pemungut sampah keliling, walaupun sekedar seorang buruh pabrik, walaupun hanya sekedar seorang ini, seorang itu, Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah nggak ngelihat itu. Allah nggak ngelihat profesi kita apa.
Yang Allah lihat itu sampai mana kau bisa memberikan manfaat untuk umat itu. Maka ibu-ibu jangan patah arang, jangan patah hati, jangan kecewa ketika anaknya ternyata memilih bidang yang tidak kita kendaki. Ternyata dia tidak memilih jadi kiai, tidak memilih menjadi ustaz, tidak apa-apa. Yang penting di sini diberikan bekal yang baik. Alhamdulillah di Ibnu Rushd ini diberikan bekal yang baik, diberikan hafalan Quran tadi kita sudah dengarkan. Ditanamkan bagaimana pemahaman mereka terhadap Islam. Sehingga ketika mereka menjadi tokoh kelak, menjadi tokoh yang amanah, adalah amanah. Karena didasari oleh agama. Bukan jadi tokoh-tokoh orang-orang pintar yang minterin orang. Tapi tokoh-tokoh yang membuat orang bukan minterin sejarah. Perhatikan. Maulid Nabi ini kalau dikupas dari A sampai Z-nya nggak ada habis-habisnya. Ini kita belum bicara tentang sosok Nabi sama sekali. Padahal di sini kita memperingati Maulid Nabi. Cuman karena waktunya memang sudah habis, maka saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf Pak ya, kalau saya kepanjangan ngomongnya. Kalau omongan saya kagak dimengerti, omongan saya kalau kata orang Sunda mah pabelit, apur-apurkan kata orang Betawi, kemana baik nyambungnya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi pengingat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya, khususnya anak-anak kita. Semoga yang hadir di sini semuanya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah mudahkan urusannya, Allah luaskan rezekinya. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah taufik, hidayah, dan inayah, istiqomah dalam ketaatan, dan terus istiqomah dalam ketaatan, memberikan kemanfaatan untuk umat sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا شاقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك واجعلنا ممن يسارع في رضاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.